Punya gak sih kalian temen atau siapapun kalian, orang terdekat kalian yang hobinya itu selalu bilang gas, ayo. Simpelnya tuh sih paling ayo, yang selalu diajak kemanapun, ayo gas. Sesuatu yang dadakan yang mungkin kadang gak masuk akal dan gak penting-penting banget, ayo gas, ayo gas, ayo gas. Sebenarnya asik sih punya teman yang kayak gitu, cuman coba kita cari tahu kenapa dia bisa seperti itu melalui sudut pandang aku sendiri, dan mungkin kalian yang punya sudut pandang sendiri juga. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Dan buat kalian yang suka sama konten ini, tonton terus sampai habis dan share ke teman-teman kalian, dan komen sebanyak-banyaknya kira-kira apa yang mau dibahas, apa yang bakal, kira-kira apa yang akan dibahas ke depannya. Oke? Thank you. Happy watching. Pasti di antara kalian semua yang nonton, termasuk aku, itu mempunyai teman atau saudara atau orang-orang yang terkasih. Itu diajak kemanapun, ayo gas. Diajak ke sesuatu hal yang nggak masuk akal pada saat itu tuh, dia selalu ya ayo, ya ayo, ya ayo, ayo, ayo aja terus pokoknya. Mungkin asik ya, asik punya teman kayak gitu, punya seseorang untuk kita, untuk diri kita yang dia fleksibel, dia kemana aja ayo. Dia nggak gengsian, dia selalu available every day, every time. Sebenarnya asik punya orang-orang yang seperti itu tuh, asik. Tapi pernah nggak sih kalian tuh mikirin kenapa dia selalu kayak gitu? Mungkin ketika kita tanya ke orang tersebut, ke teman kita misalnya, kok kamu gas-gas aja sih, kok kamu mau-mau aja sih, pasti jawabannya akan ya bosan, ya gabut, pengen jalan-jalan aja. Sama seperti yang tadi di awal aku bilang, sebenarnya asik punya teman kayak gitu tuh. Asik ketika kita nggak punya siapa-siapa, kita misalnya ngechat dia, ngubungin dia, pasti dia akan fast respon dan ayo nemenin dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa, konteks ketika melihat siapapun dengan sefleksibel itunya mereka, ada sisi yang kurang baik, ada yang baik juga. Yang baik sudah aku sebutkan di awal, yang mungkin sisi tidak baiknya sedikit terlalu gampang untuk diajak oleh siapapun. Ketika kita diajak oleh siapapun, even itu stranger pun, kita baru kenal, baru cuman say hi aja, kita ketika diajak untuk ayo ngopi, ayo kita ke pantai, ayo kita nge-camp, dan kita selalu menjawab oke ayo. Mungkin untuk cowok itu biasa aja, karena cowok dipanggil kayak gitu, diajak-ajak kayak gitu, selain buat nyetirin tuh, atau setidaknya untuk ngejagain. Itu kalau cowok menurutku. Tapi kalau untuk cewek, kenapa aku bilang konteksnya sedikit menjadi tidak baik, kurang baik? Ya karena kalau cewek, setiap kali diajak siapapun, even itu stranger, kenapa itu menjadi sesuatu konteks yang tidak baik dilihat oleh orang banyak? Kayak kita melihat teman kita, lah kemarin dia pergi sama ini, oh sekarang pakai ini, nah ini. Ya itu semua tergantung sudut pandang ya, tergantung sudut pandang siapapun. Tapi kembali lagi, apakah orang-orang yang selalu ayo gas, terlihat gampang untuk diajak kemanapun, dia fleksibel, apakah dia memang memiliki sifat seperti itu yang humble, atau memang ada faktor di belakangnya? Coba kita lihat dulu dari jawaban setiap kali kita bertanya ke siapapun kenalan kita yang memiliki sifat seperti itu, sifat humble-nya itu. Kalau nggak gabut, bosan, mungkin ada level tertingginya ya kan sama temen, nambah relasi, asik-asikan aja sama temen, nambah obrolan juga. Coba kita lihat dari jawaban sederhananya itu, dan secara nggak langsung kita memunculkan
rasa itu untuk diri kita sendiri dengan perasaan aku mau dong kayak gitu juga, kayaknya seru deh punya banyak teman dan lain-lain. Dari jawaban sederhana itu coba kita lihat dan kita coba pikirkan, apa sih penyebab dia, orang ini itu selalu gampang, terlihat gampang untuk diajak siapapun kemanapun dengan alasan dia yang sederhana itu. Setelah aku cari tahu dan aku coba bertanya ke beberapa teman-temanku, ngobrol, sharing, aku melihat satu permasalahan yang di dalam dirinya itu mungkin tidak atau belum terselesaikan. Masalah apa itu? Masalah di mana dia merasa selalu kekurangan atas pengakuan dari setiap orang. Kenapa? Kenapa aku bisa beranggapan seperti itu? Karena mungkin hampir dari kita semua juga merasakan hal seperti itu ya. Dan kita mempunyai masalah seperti itu yang dimana kita dulu setiap kali kita mengajak keluarga kita atau teman-teman kita pada saat kita SMP atau SMA, kita selalu tidak pernah mendapatkan iya dari teman-teman kita atau dari keluarga kita. Misalnya kita mengajak ke saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, kak ayo kita ke sini, atau pak, pak, ibu, ayo kita ke sini ke taman safari yuk. Mereka selalu menjawab enggak lah, ngapain ke sana. Dan pada akhirnya pada masa kecilnya mereka selalu sering berdiam diri di rumah atau hanya di sekitaran rumahnya saja, tidak lebih. Mereka kurang akan rasa pengakuan untuk menghargai keinginan mereka. Dari sudut pandangku itu, kenapa aku bisa melihat ada masalah yang belum terselesaikan dari mereka? Mereka semua di sana, bahkan aku sendiri, kadang merasa tidak memiliki prinsip yang dimana aku harus memilih untuk iya atau enggak ketika diajak. Hampir selama kuliah, aku selalu fleksibel ketika diajak kemanapun. Selain aku merantau dan ingin tahu kota tersebut, aku juga pada saat di kampung halamanku, aku merasa haus akan namanya yang bermain, atau terlalu bosan pada saat di kampung halaman untuk bermain. Tidak ada tempat, atau bisa jadi karena tidak ada tempat dan pembatasan yang terjadi pada saat dulu, entah itu di lingkungan keluarga atau di pertemanan. Kita menyambungkan ke pembahasan sebelumnya, yaitu efek masa lalu. Apakah efek masa lalu ini itu akan melekat di kita terus atau enggak? Sebenarnya sifat kita yang seperti itu bisa dihilangkan, gampang banget dihilangkan. Pada suatu waktu kita akan merasa kita akan membatasi diri kita untuk berhenti mengiyakan segala ajakan ketika kita sudah mulai sadar bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Kita tidak bisa mengembalikan waktu pada saat kita terlalu banyak bermain di luar. Kita bahkan sampai lupa mengenai tanggung jawab kita, terlebih ke tanggung jawab diri sendiri ya. Yang dimana tanggung jawab diri sendiri itu yang menjaga diri kita sendiri, kita menyenangkan diri kita sendiri, dan kita harus mengenali diri kita sendiri maunya seperti apa. Dan ketika kita sudah paham, kita sadar, kita harus membatasi kegiatan-kegiatan itu, dan kita membatasi diri kita untuk tidak sefleksibel sebelum-sebelumnya. Dan pada saat kita sudah mulai konsisten untuk tidak mengiyakan semua ajakan dari siapapun, akan ada muncul rasanya kangen karena aku pengen main, aku capek. Misalnya kita membatasi itu dengan cara kita memilih bekerja dan kita fokus sama pekerjaan kita, dan pada saat kita bekerja kita suntuk, kemudian kita ada perasaan kangen pada hal pada masa lalu kita yang kita dimana terlalu fleksibel untuk mengiyakan setiap ajakan. Dan apakah itu salah? Tidak.
Malah hal itu diwajarin oleh beberapa orang, dan beberapa orang kenalan kita pasti akan memahami pada akhirnya, oh ini anak dulu udah terlalu sering mainnya sudah kejauhan, makanya dia memilih untuk stay di satu tempat dan fokus sama dirinya sendiri. Dan di titik itulah manusia baru akan menyadari bahwa mencari kesenangan, mencari kebahagiaan dengan label seperti itu, mencari kebahagiaan dan mencari ketenangan dengan cara menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak penting dengan alibi. Aku seneng kok, misalnya kita hampir tiap malam kita nongkrong. Aku seneng kok nongkrong, aku seneng kok ketemu banyak orang, ngobrol segala macam. Dan pada saat itu bisa dipastikan bahwa orang tersebut itu belum mengetahui apa mau dirinya sendiri, apa yang dimau oleh dirinya sendiri, terutama untuk masa depan dia, kebaikan dirinya sendiri. Jadi apakah salah ketika kita melihat teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, atau bahkan diri kita sendiri ketika kita selalu diajak dan kita selalu menjawab, ayo gas, mau jam berapapun itu, mau kapanpun itu, mau sesibuk apapun itu, mau tidak ada uangnya apa kita segala macam, kita selalu bilang gas. Apakah itu salah? Enggak. Jadi di video kali ini aku hanya menyampaikan waktu itu tidak bisa kembali. Dengan alasan kalian mencari kebahagiaan pada saat itu, dengan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami, kalian berlari ke suatu tempat untuk menghilangkan permasalahan itu demi mencari kebahagiaan yang sementara, itu gak akan bertahan lama. Cepat atau lambat kalian akan menyadari bahwa waktu itu tidak bisa kembali, dan kalian selama proses mencari kebahagiaan itu, kalian sudah banyak membuang-buang waktu yang seharusnya pada saat itu kalian bisa mengupgrade diri kalian. Dan di akhir video ini aku cuma bisa menyampaikan, aku tidak menggurui, aku tidak mengajari kalian, aku hanya berbagi atas dasar pengalamanku sendiri. Yang mau aku bagi ke kalian adalah cepat sadarin bahwa kebahagiaan itu bisa kalian tunda terlebih dahulu. Mungkin kalian bingung ya, maksud dari yang aku sampaikan, ditunda, kebahagiaan yang ditunda. Aku kasih contoh sederhana. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari bulan Januari sampai bulan November, kalian fokus sama diri kalian sendiri. Kalau bagi yang kerja terus. Setiap bulan kalian nabung. Nah di bulan 12 kalian lihat tabungan kalian. Kalian melihat tabungan kalian, yang dimana tabungan kalian itu sudah banyak. Kalian bisa menggunakan uang tabungan kalian untuk memenuhi kebahagiaan kalian yang kalian tunda. Dengan cara apa? Liburan, atau kalian belanja, atau kalian habiskan waktu dalam 1 bulan itu, atau enggak di libur akhir tahun dengan ngelakuin apa kek. Dan percaya apa enggak, kebahagiaan seperti itu yang kalian buat sendirinya, itu pasti kalian akan lebih merasakan bahagia yang sebenarnya, bahagia yang kalian buat dengan cara kalian sendiri, bukan dengan cara orang lain, atau bukan dengan nafsu kalian semata. Mungkin segini aja ya video kali ini yang membahas tentang kita mencari tahu. Orang-orang yang selalu humble, selalu gas kemana aja ketika diajak oleh siapapun, kemanapun, itu pasti terdapat masalah antara dia kesepian atau dia belum mengenal kebahagiaan itu yang baik itu seperti apa. Oke, sekian dulu. Thank you yang udah nonton. Mohon maaf kalau agak sedikit lemas pembawaannya karena agak sedikit kurang tidur. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Dadah.